Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TV Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini berjumpa kembali dengan saya Cai di acara NTB Gemilang. Tentu pada topik yang berbeda dengan topik-topik lain. Sekarang kita akan bahas tentang tentu isunya nasional bahkan transnasional. Akan kita bahas topik kita pada NTB Gemilang ini ancaman ideologi transnasional. Selama 1 jam kita akan berdiskusi berdiskusi dengan narasumber kita yang sudah kita undang, yang memiliki kualifikasi untuk berbicara tentang isu-isu transnasional. Saya Cai memandu jalannya diskusi selama 1 jam, termasuk nanti pemirsa juga bisa kita ajak berdiskusi melalui kanal YouTube kami untuk bertanya maupun memberikan informasi tentang topik yang kita bahas pada kesempatan ini. Saya sapa dulu siapa narasumber kita yang hadir di TV Nusa Tenggara Barat. Luar biasa, mereka juga hadir dalam kesibukannya. Pertama, saya ucapkan selamat datang pada Pak Insinyur Wahyudi Adi Siswanto MSI. Beliau adalah Kabinda Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Kabin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ada Bapak Dr. M. Harpin Zudi MA. Beliau adalah akademisi UIN Mataram. Assalamualaikum Pak Dr. Harpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua narasumber kita, Pak Kabinda. Tentu ini kan isunya termasuk yang kita diskusi adalah jarang kita diskusikan. Termasuk narasumber juga jarang-jarang muncul ke publik. Nah, hari ini kita akan bicara tentang ancaman ideologi transnasional. Bicara tentang ancaman ideologi transnasional, tentu ini juga menjadi salah satu wawasan kebangsaan kita di tengah bergumulnya heterogenitas yang maha majemuk kita di Indonesia. Indonesia termasuk NTB memiliki karakteristik unik, bahkan di situ saya sebut juga melting pot. Beragam kebudayaan, berbagai suku agama, bahkan beragam identitas. Nah, hari ini multikultural dan pluralitas akan kita coba angkat. Mungkinkah dengan pluralitas ini membawa kita pada keburukan atau bertuburukan? Kita ingin melihat bagaimana konsensus kesepakatan masyarakat, bangsa, dan negara ketika di awal-awal berdirinya tanah dan bangsa kita. Termasuk nanti kita coba akan lihat apa korelasi bulan Juni sebagai hari lahir Pancasila, 6 Juli sebagai lahirnya Bung Karno. Apa korelasinya? Kita bicara pada kesempatan ini. Saya akan mengajak diskusi selama 1 jam narasumber kita tentang ancaman ideologi transnasional. Topiknya pun berat. Apa sebenarnya ideologi transnasional? Saya sapa dulu Bapak Wahyudi Adi Siswanto. Silahkan dijelaskan dulu. Saya juga bingung apa sebenarnya istilah ideologi transnasional. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Cai. Jadi secara singkat, transnasional itu adalah sebuah ikatan yang lintas bangsa sebetulnya. Dan itu bisa ditinjau dari secara ideologis, secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dari beberapa dari terminologi umum atau etimologisnya itu dari sisi sosial budaya sudah disampaikan oleh Thomas Friedman bahwa transnasional sebuah jenis sistem sosial akibat adanya globalisasi yang disebut dunia tanpa batas itu. Kemudian dari Randolph Bourne meninjau secara budaya itu bahwa komunitas yang dibangun atas dasar kesamaan budaya. Namun sesungguhnya transnasional pernah disindir oleh Bung Karno ketika bicara soal kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPKI dengan nama kosmopolitisme. Itu tinjauan politis. Karena adanya banyak diaspora Cina waktu itu menyinggung salah satu anggota BPUPKI bahwa kosmopolitisme itu berbahaya. Nah, jadi sebuah kekuasaan politik dunia. Nah, jadi dalam satu kekuasaan politik itu dari sisi politis. Demikian. Dan itu secara teoritis juga. Iya. Oke. Ini kalau kita bicara ideologi transnasional ini juga bagi masyarakat generasi muda mungkin baru-baru didengar. Padahal bisa saja ideologi transnasional ini sudah lama, mungkin 1 abad sebelumnya, sebelum 21 Basi misalnya. Apakah ini juga menandakan bahwa ini ideologi baru ataukah ideologi lama yang baru kita dengar, Bapak? Betul. Jadi sebetulnya transnasional itu sebuah gerakan, bukan pahamnya sebetulnya kosmopolitisme. Jadi sebuah gerakan yang sesungguhnya didasari oleh keinginan hegemoni terhadap dunia. Jadi hegemoni menguasai dunia itu sudah dimunculkan dari berabad-abad yang lalu. Baik dari Cina, itu semua berusaha menguasai dunia. Dan saat ini muncul itu karena adanya
globalisasi atau zaman informasi menurut Alvin Toffler itu memberi peluang baru sehingga ikatan dunia menjadi gampang untuk disampaikan baik secara ideologi, politik, sosial, budaya itu lebih gampang. Nah, ideologi transnasional ini kan beragam bentuk ya Pak ya. Pertanyaan saya sebelum ke Pak Dr. Harpin, apakah gerakan transnasional ini berbahaya tidak bagi masyarakat dan negara? Transnasional itu ada dua, ada yang radikal dan non radikal. Oh ya, radikal. Dan non radikal. Yang radikal itu yang berbahaya karena radikal itu ada istilah Gus Dur akan merubah sistem, mencabut. Jadi kan non radikal ada gerakan kesehatan transnasional, ada komunitas sosial transnasional gitu demikian. Ya. Oke, baik, ini menarik. Saya akan coba minta komentar Pak Dr. Harpin Zudi. Banyak riset maupun penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan isu-isu transnasional. Tadi disebutkan ada tipologi gerakan ideologi internasional, satu yang berbahaya dan satu biasa-biasa saja, dan itu tidak mesti kita diskusikan. Nah, sekarang yang berbahaya, kalau kita amati sebenarnya di NTB ini juga apakah masuk gerakan ideologi internasional kita? Oke, terima kasih Bang Cai. Kalau kita petakan sebenarnya ideologi transnasional ini dapat kita breakdown menjadi paling tidak 3 kelompok besar. Pertama adalah ideologi komunisme sosialisme. Kemudian ideologi liberalisme. Ketiga ideologi Islamisme khilafahisme. Jadi 3 ideologi besar ini dalam konteks konstelasi geopolitik saat ini saling bertarung. Oke. Ya. Ideologi komunisme sosialisme pernah memiliki pengalaman, kita memiliki pengalaman buruk, tragedi kemanusiaan yang paling kejam yang melanda negeri ini ketika terjadi pemberontakan G30 SPKI. Ini ideologi transnasional, komunisme, sosialisme. Ini ancaman, ya. Mereka underground bergerak terus tapi ideologinya berkembang. Nah, kemudian yang kedua, ideologi liberalisme ini yang dimotori oleh negara barat, terutama Amerika dengan kapitalisme. Ini kita memang tidak mau merongrong Pancasila, tapi mereka sudah mengganti sistem sosial, ekonomi, politik juga. Coba lihat, kita punya konsep ekonomi kerakyatan dan gotong royong. Sekarang yang terjadi adalah terjadinya ekonomi kapitalisme. Luar biasa. Penguasaan sumber daya itu dikuasai oleh segelintir elit-elit. Oke. Dan itu dimonitor oleh kapitalisme liberalisme. Ini berbahaya. Ya. Yang ketiga, ideologi Islamisme atau khalifahisme. Ini yang saya ingin katakan tentang ideologi Islamisme ini adalah ideologi yang orientasinya adalah ideologi politik kekuasaan tanpa mengarah pada aspek spiritual dan doktrin agama. Nah, jadi ini yang bahaya. ISIS masuk di dalamnya, kemudian Jamaah Islamiyah dan HTI. Nah, ini masuk Islamisme. Oke, saya kira itu 3 peta besar dalam konteks ideologi transnasional. Oke, tidak ada 3 hal yang disebutkan, ada komunisme, liberalisme dan khalifahisme. Nah, ini isme-isme baru yang barangkali juga masyarakat juga memahami. Di antara ketiga ini, mana sebenarnya yang paling membahayakan bagi keutuhan berbangsa dan negara kita, Parvin? Baik, jadi yang paling berbahaya dan pernah kita punya pengalaman pahit tragedi kemanusiaan zakat kelam itu adalah komunisme. Komunisme sosialisme itu, iya, itu memang mereka ateis, tidak beragama. Dan kalau sosialisme itu orang nggak punya properti, tidak punya kepemilikan terhadap suatu properti, benda dan sebagainya milik negara. Tapi ada perkembangan menarik sekarang dalam konteks komunisme ini, ya. Cina yang ideologinya komunisme sudah cair, dia menggunakan kapitalisme berkolaborasi dengan liberalisme. Nah, kapitalisme sekarang coba akhirnya terjadi begitu masifnya industri di Cina. Ya. Kemudian Amerika juga mencoba melakukan, nah inilah namanya proses saling memasuki. Nah, kalau Islamisme saya lihat ini adalah atau khalifahisme terutama itu adalah ingin melakukan pemaksaan ideologi dengan
politik kekuasaan. Mereka merindukan masa-masa khalifah masa lalu. Jadi ini sebenarnya suatu yang utopia karena secara saat ini negara dibatasi oleh nation state, ada batas-batas wilayah. Bagaimana mungkin membuat khalifah dan siapa? Di mana letaknya khalifah itu? Kekhalifahannya di mana? Siapa yang memimpin? Bagaimana mekanisme kepemimpinan dan sebagainya. Nah, Dan itu sebenarnya sedang trennya. Kalau misalnya Pak Wahyudi melihat tren-tren membangun kekuasaan politik berbasiskan di luar pada azas nasional state kita, misal Pancasila, apakah ini menandakan bahwa kita juga mestinya harus kita memberikan atensi pada mereka? Betul, jadi transnasional sebagai sebuah gerakan politik itu berbahaya karena dia akan, namanya saja transnasional, jadi dia sesungguhnya menolak konsep nasionalisme. Jadi mereka lebih suka satu saja, tidak ada terpeta-peta dalam satu nasional state. Artinya tidak menggunakan ideologi yang Indonesia gunakan. Tidak, jadi mereka menolak konsep negara sesungguhnya. Itu yang bahaya. Maka bagaimana caranya sekarang instrumen negara menghadapi misalnya ada institusi atau seseorang yang melakukan misalnya perlawanan baik secara institusi maupun pribadi. Lalu bagaimana caranya Kabinda memonitor, membangun kesepahaman dengan masyarakat NTB, dengan pemerintah, dengan masyarakat kita, dengan tokoh-tokoh agama, sehingga instrumen yang kita pakai itu memiliki kontribusi terhadap penguatan jejaring keindonesiaan kita, Pak. betul sekali, ini pertanyaan bagus ini. Jadi memang tugas kita adalah bagaimana membangkitkan kembali rasa nasionalisme. Kita tidak saja cukup berbicara wawasan nasionalisme atau bicara bagaimana membangun semangat nasionalisme, tetapi rasa nasionalisme. Jadi kembali pada budaya sebagai cipta rasa karsa. Cipta itu wawasan, wacana segala macam. Rasanya ini yang belum terbangun. Nah, maka bicara karsa atau semangat ini menjadi tidak esensial gitu. Itu nasionalisme ini yang harus kita bangkitkan kembali. Kalau kita lihat Pak Kepala, ini saya lagi oret-oret juga, pertanyaannya pun baru muncul. Kalau kita lihat ini kan cepat saja mempengaruhi karakter maupun mempengaruhi seseorang. Kira-kira dalam konteks negara global, masyarakat NTB, siapa yang paling cepat terpapar atau terpengaruh dengan isme-isme baru transnasional, ideologi transnasional kita di NTB? Siapa mereka? Dalam konteks politik saat ini, Pak, jadi memang benar kata Pak Arvin. Dr. Arvin Sudesdi bahwa yang paling bahaya itu komunisme karena dia ateis pasti. Tapi dalam yang konteks sekarang hari ini itu yang bahaya adalah radikalisme Islam. Muslim radikal atau Muslim yang ekstrim ini lebih berbahaya karena dia berkembang atas dasar legitimasi masyarakat Muslim. Ya, kalau kita lihat ini kan ada tren dari termasuk ada menurut pandangan orang ngeprem kepada sekelompok orang. Nah, siapa yang paling cepat terpapar misalnya pada kelompok-kelompok orang atau institusi individu mana? Apakah generasi muda, orang tua, apakah para mahasiswa dan sebagainya? Oke, ditahan dulu Pak Kabinda tentang pertanyaan tadi, nanti kita lanjutkan setelah kita lihat pariwara berikut ini.
Baik, tadi sempat saya coba memberikan pertanyaan tentang paparan. Kalau ini kan terpapar, bukan saja virus corona memaparkan, memberi paparan kepada orang, memberi pengaruh atau dampak ke orang. Ternyata ideologi transnasional juga lebih awal memberi dampak kepada siapa saja yang barangkali tidak memiliki karakteristik maupun pemahaman yang kuat. Pertanyaan saya buat Bapak Kabinda NTB, Insinyur Wahyudi Adi Siswanto. Siapa mereka kalau kita lihat dari stratifikasi yang cepat terpapar pengaruh dari ideologi transnasional? Ya, seperti pernah mengutip dari kata-kata Gus Dur bahwa kelompok transnasional itu seperti musuh dalam selimut, memanfaatkan sistem demokrasi dan kebebasan berpendapat, tetapi sesungguhnya menolak demokrasi dan nasionalisme. Itu menurut Gus Dur. Dan yang menggunakan persepsi-persepsi ini tentu kalangan intelektual muda. Dan terbukti kalangan mahasiswa lebih tertarik di kelompok-kelompok pemahaman transnasional karena mereka secara teknologi mereka lebih canggih menguasai IT. Jadi mereka bagaimana mengadop ajaran-ajaran yang bersifat global gitu dan mengabaikan yang mereka miliki seperti nilai-nilai luhur budaya itu sudah mereka menganggap tidak atau ketinggalan zaman gitu. Jadi catatannya Pak Kabinda, Pak Wahyudi, anak-anak muda juga lebih cepat oleh dalam konteks sebaran mereka lebih bersemangat memberikan pengaruh ke teman-temannya dan lingkungannya. Oke. Mungkinkah ini juga akibat dari keterbukaan informasi? Misalnya IT kita, gadget kita tiap saat kita pegang, di kamar pun kita bisa bercanda, bahkan bisa kita berkolaborasi dengan siapa saja. Mungkinkah paham ideologi transnasional ini juga pengaruh dari keterbukaan informasi? Oh iya, jadi ada teori begini, tahapan-tahapan orang terpapar radikalisme itu pertama namanya cognitive opening, yang membuka diri terhadap wacana baru. Bahayanya wacana ini dikemas, di branding dengan sangat menarik, isu-isu agama dan macam-macam itu begitu framingnya begitu bagus. Nah kemudian setelah cognitive opening masuklah kepada religious seeking namanya. Dia mencari tafsir lain dari agama yang selama ini dipahami. Kalau tafsir-tafsir yang dulu kan cenderung stagnan, normatif. Nah ini kok ada tafsiran baru. Kok orang nggak mau membela agama. Nah ini kan kemudian akhirnya terjadi setelah religious seeking ini terjadilah kemudian self-radicalization. Terjadi radikalisasi pada dirinya. Dia buka, kemudian dia buka situs-situs, buka channel-channel, dan di sanalah terjadi indoktrinisasi. Masuk terus dipandu bagaimana bagaimana kualitas kemusliman atau Anda kok nggak mau membantu saudara-saudara Anda yang tertindas, yang terzolimi. Nah ini kan provokasi-provokasi yang kalau itu mengarah kepada orang muda, anak-anak muda, generasi muda yang secara mentalnya itu masih labil, akhirnya temperatur batin masih labil, mudah terpengaruh. Akhirnya dimaknai bahwa Indonesia ini nggak mau membantu sama berarti negara togut, macam-macam. Ini kufar. Nah, wacana-wacana ini kemudian terus dia secara Apakah ini juga terjadi pada masyarakat NTB kita, Pak Dr. Harpin? Apakah di NTB juga masyarakat kita juga demikian? Iya. Oke, kalau iya, mengapa itu bisa terjadi? Lalu bagaimana sebenarnya bentuk penanganannya? Betul. Sehingga tidak terlalu jauh dari spirit agama atau spirit negara yang sudah dibangun oleh padir-padir kita, Pak. Bagus. Jadi sesungguhnya masyarakat NTB, khususnya masyarakat Lombok ini, karena NTB itu 70% terdiri dari suku Sasak sebetulnya. Jadi masyarakat Lombok itu basic agamanya, budayanya itu beragama Islam. Artinya Islam tradisional. Kelompok Islam tradisional ini dari makanan empuk ajaran-ajaran transnasional ini. Dari kajiannya begitu ya, hasilnya. Betul. Jadi mereka menganggap ini ada agama baru yang menawarkan artinya alternatif ideologi yang lebih modern, yang lebih mereka selama ini
nampak ketinggalan menjadi lebih modern gitu. Mereka begitu berpikirnya. Tapi catatan Pak Wahyudi, apakah NTB juga sudah ada catatan tersendiri bahwa masyarakat kita juga banyak yang sudah terpengaruhi oleh identitas yang disebut dengan ideologi internasional? Betul. Jadi gampang saja ngukurnya mapping politik pada Pilpres 2019 yang lalu. Bisa jadi ukuran. Iya. Iya. Jadi itu semuanya kita kalah di seluruh kabupaten kota karena pengaruh ajaran ideologi masyarakat muslim ini selain ideologi transnasional gitu. Jadi mereka menganggap ada kelompok muslim modern yang lebih menjanjikan secara politik begitu. Oke. Nah, kalau kita lihat ini kembali Pak Arifin Zudi, sudah kita monitor, ternyata memang di satu sisi tadi memang coba antara politik dan agama ini juga berhubungan. Nah, tadi disebutkan agama juga menjadi tautan atau yang dijadikan instrumen dalam melakukan apa saja. Nah, sekarang mengapa seringkali agama diidentikan dengan gerakan-gerakan radikal atau gerakan-gerakan yang dipengaruhi oleh ideologi internasional? Mengapa tidak institusi-institusi lain? Bahkan seringkali, maaf saya sebut saja, Islam seringkali dituduh, dibuat frame. Kenapa demikian, Pak? Ya, karena secara natural orang kembali ke agama. Nah, ini adalah pondasi paling fundamental bagi setiap orang agama. Nah, kalau agama ini kemudian dipolitisasi, dimainkan, maka itu akan sangat cepat menarik respon dari masyarakat. Ini bahaya, terjadi politisasi agama. Dan itu terjadi. Ya terjadi. Dan Al-Quran mengingatkan, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jauh-jauh hari Al-Quran Allah mengingatkan jangan sekali-kali kalian menjual belikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ya. Ini bahaya ini. Nah, kalau kita lihat sekali lagi Pak Arifin, kita harus memiliki semangat membangun Indonesia yang bermartabat. Hari ini sebenarnya kita juga dikejutkan dengan banyak gerakan-gerakan yang mencoba menginfiltrasi atau mempengaruhi, saya sebut saja mempengaruhi gerakan atau wacana masyarakat kita, generasi muda kita. Bagaimana kontribusi tokoh-tokoh misalnya untuk membangun kekuatan sehingga ideologi transnasional ini tidak serta-merta diterima oleh masyarakat? Apakah ada perlawanan secara institusional maupun secara literatur maupun akademis, Pak Arifin? Ya, perlawanannya tetap ada. Kita harus melakukan apa yang disebut dengan revitalisasi, menghidupkan kembali nilai-nilai, norma-norma agama dan kearifan lokal yang kita miliki. Yudi Latif, Ketua BPIP itu pernah mengatakan harus dilakukan revitalisasi Pancasila. Kunto Wijaya, intelektual muslim dari UGM itu pernah mengatakan untuk ini harus dilakukan radikalisasi Pancasila. Radik itu artinya akar. Kita harus membuat akar-akar pondasi yang kuat sehingga Pancasila ini kokoh. Nah, satu lagi kita harus melakukan critical thinking, berpikir kritis terhadap segala hal yang masuk. Karena kita sudah memiliki bangunan ideologi Pancasila yang ground normnya itu adalah religius, agama, dan kearifan masyarakat. Pak Arifin, saya tanya kembali, termasuk singkat saja, apakah Pancasila hari ini sedang mengalami perlawanan dari sebagian atau kelompok orang? Iya apa tidak? Oh iya. Oh iya, kalau menurut Pak Kabinda, apakah demikian juga? Betul. Betul, nah kalau betul sekarang, ini kan kita punya etalase. NTB adalah etalase internasional. Tumbuh kembang, hadir, dan berinteraksi masyarakat global di sini. Nah, mau tidak mau pasti ada interaksi dari mana saja datang, melalui medium apa saja. Tadi disebutkan lewat media sosial, termasuk lewat jejaring-jejaring lainnya. Bagaimana caranya sekarang mempersiapkan ke-NTB-an kita, ke-Indonesiaan kita pada basis Pancasila, sehingga kita tidak dirongrong oleh paham-paham baru yang membahayakan kedaulatan berbangsa kita? Bagus. Jadi kita harus waspadai dulu. Gerakan transnasional ini selalu menggunakan ikon-ikon solidaritas dunia. Dalam konteks ini adalah konflik Palestina-Israel. Ini menarik. Begitu ada konflik seolah-olah orang Islam harus solidar terhadap Palestina. Tidak dipahami bahwa di Israel itu ada beberapa persen, lebih dari 20% itu beragama Muslim, beragama Islam.
Dan Palestina sebagian beragama Yahudi, jadi mereka tidak paham. Nah, maka harus dipisahkan dulu ini konteks agama atau politik. Ya, begitu. Jadi kalau sudah paham itu bahwa kita agama ini seperti yang diajarkan oleh agama Islam, tidak ada kekerasan. Seperti tadi melanjutkan acara tadi itu, Islam rahmatan lil alamin. Jadi ciri-ciri agama Islam adalah kasih sayang. Dan dia akan melindungi semua agama. Itu yang Nah, harus sekarang dalam dipahami. konteks ke-NTB-an, sebentar lagi kita punya kegiatan-kegiatan berskala internasional. Betul. Bisa saja terjadi persinggungan, saya sebut bukan persinggungan pemberontakan, artinya ada persinggungan positif yang mereka mungkin sebut positif, tapi ada pertautan antara kepentingan hegemoni ideologi internasional dengan masyarakat lokal. Bagaimana caranya sekarang masyarakat kita, NTB kita coba mampu mengurangi, memfilterisasi, sehingga tidak cepat terpengaruh oleh paparan-paparan yang kita sebutkan di awal, Pak. Betul, ini menarik Pak Cahaya. Jadi khusus untuk Binda itu punya program namanya Lombok Mercusuar. Dia apa itu, Pak? Lombok Mercusuar ini mengangkat adat istiadat Sasak ini untuk dijadikan semacam mercusuar atau petunjuk bagi adat yang lain. Dan ternyata saya pelajari, maka saya sengaja menggunakan baju Sasak ini, Pak, karena saya kekaguman saya pada adat Sasak. Ada beberapa catatan saya bahwa adat ini satu tentang Tapsila katanya, tata kerama hubungan manusia dengan Tuhan. Tapsila hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan lingkungannya. Ternyata itu yang disebut Bung Karno, bumi Indonesia. Itu yang nilai-nilai yang digali oleh Bung Karno menjadi Pancasila. Ternyata ada dalam adat yang merupakan nilai-nilai peninggalan leluhur. Nah, itu maka yang penting adalah mengangkat kembali kebanggaan budaya ini. Lokalitas aslian kebudayaan yang kita. disebut kearifan lokal tadi ya. Jadi itu yang harus diangkat kembali. Baru itu bisa mengcounter masuknya pemahaman baru yang berbahaya. Berarti bukan dianggap, membuktikan bahwa pemahaman yang bukan ideologi lokal wisdom kita, itu sebenarnya lokal wisdom kita membahayakan atribut ke masyarakat kita. Kira-kira begitu Pak ya? Local wisdom justru menghidupkan kembali kebanggaan berbangsa. Oh gitu. Jadi ini harus kita perkuat ya. Harus perkuat. Baik, ini menarik. Sejauh mana sebenarnya kontribusi masyarakat kita, kelompok komunitas masyarakat adat dan lain sebagainya, membangun kesepahaman sehingga mampu kita coba urai di tengah banyaknya kepungan ideologi internasional. NTB juga magnet bagi mereka untuk bercokot dan bertandar di Nusa Tenggara Barat maupun tanah kita Nusa Tenggara Barat. Sebelum kita lanjut, kita rehat dulu sejenak. Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit. Mudah kan mencuci tangan? Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, termasuk saya sapa dulu para
komentator kita yang memperhatikan diskusi kita. Di sini ada 17 pemirsa yang menyaksikan acara kita di live chat YouTube. Saya sapa dulu. Terima kasih Pak Was Zaimi, Ibu Munira, Husnul, Ali Fikri, saya sebut saja ada dari Fuku Kanvas. Ada bertanya juga ini nanti, tapi ada hubungannya enggak ini? Bagaimana menurut pandangan Anda tentang feminisme? Mungkin ada isme-ismenya nanti dijawab Pak Harpin yang jawab ini ya. Ini mantap ini, Masya Allah. Aku bangga jadi orang Sasak, ya, ini bagus ya. Ada juga Sasakmu, Sasakku, Sasak kita beradab dan berbudaya. Yang terakhir, silaturahmi antar komunitas masyarakat perlu terus diadakan, baik tidak atau ada mau tidak yang masalah yang akan datang tetap kita lakukan silaturahmi. Baik, komentar dulu kita sapa karena mereka juga mungkin tingkat pendidikan mungkin menghubung-hubungkan. Tadi disebutkan feminisme, mungkin jelaskan sedikit aja walaupun ini bukan core kita udah bahas. Ya. Arvin? Oke, feminisme sebenarnya bagian dari ya bisa masuk kategori transnasional, ideologi ya. transnasional karena Bentuknya isunya itu berangkat dari barat. Nah, ini berbahaya karena feminisme juga harus kita kritisi. Nah, apapun dari manapun selama itu masih dalam koridor nilai-nilai agama dan kearifan lokal, oke, kita terima. Tapi kalau sudah mencerminkan nilai-nilai luar, apalagi jauh dari norma-norma agama, kita harus tolak. Apa contohnya yang kita tolak dari istilah feminisme ini, Pak Arvin? Mungkin feminisme ini kan contohnya mana kira-kira? Contohnya saya kira kebebasan. Nah, sampai kebebasan